umur 20-an tuh waktu nabur gitu. Yep. Waktu emang lu kerja keras gitu. Waktu 20-an tuh emang lu harusnya kerja keras. Apalagi kalau lu ngerasa lu clueless banget sama hidup gitu. Betul. Lu gak tahu apa-apa ya berarti ya kerjaan lu adalah lu nyoba banyak hal gitu. Yes. Benar. That's the only way lu bisa menemukan gitu. Nah gue kerja sekeras itu pada awal-awal 20-an lebih dari yang diminta, lebih dari yang seharusnya dan segala macam. Gue gak akan nyampe sekarang sih. Dan apakah yang gue capai sekarang worth it? Very worth it gitu. Hi everyone, welcome back to In Our 20s, navigating life in our 20s, one step at a time. Yay! Oke, aku Rafis dan partnerku. Jihan. So right now kita sudah kedatangan tamu yang pastinya akan membahas mengenai life purpose in our 20s juga. Dan akan membahas lebih lanjut mengenai passion, kemudian habit. Dan juga hari ini spesial kita juga akan bahas masuk ke topik relationship ya. Benar. Mungkin sebelum kita mulai kita cerita sedikit kali ya tentang In Our 20s. Lagi-lagi kita mau sedikit cerita sebenarnya kenapa sih akhirnya podcast ini dan mungkin media atau platform In Our 20s ini ada gitu. Jadi sebenarnya simple sih. Berangkat dari satu keresahan yaitu kita ngelihat bahwa sebenarnya rata-rata orang-orang di umur 20-an itu mereka mulai memasuki fase di mana mereka tuh harus mengambil banyak decision penting dalam hidup mereka yang akan impacting secara jangka panjang. Tapi kebanyakan juga kita gitu karena kita masih di umur 20-an juga rata-rata bingung gitu kayak which steps to take gitu atau gimana sih caranya untuk membuat decision ini. Akhirnya kita mikir gimana kalau misalnya kita bikin sebuah platform di mana ya objektifnya satu, membantu orang untuk menemukan jawaban-jawaban mereka. Dan makanya hari ini lagi-lagi kita kedatangan tamu ya. Betul. Yang tentunya bakal mengulik tadi keresahan-keresahan di usia 20 tahun gitu ya. Yep. Oke, nah khusus kali ini kita akan membahas mengenai self-growth. Tadi aku juga udah sempat mention Jihan, kita juga membahas mengenai passion, kemudian habit. Dan khusus hari ini relationship dan kita sudah kedatangan sosok yang akan membahas mulai dari bagian terluar sampai kita kulik bagian dalamnya. Kita sudah kedatangan, please welcome Kak Iqbal Haryadi. Yeay, halo Hafiz, halo Jihan. Halo Kak Iqbal, apa kabar Kak? Good, very well. Thank you for having me. Alhamdulillah. Nah, Kak Iqbal ini adalah CEO dari Proud Project, kemudian VP juga dari Kita Bisa, dan penulis juga nih, yang aku tahu penulis buku 30 Impactful Life Hacks, betul? Ya. Oke, nah mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak. Tadi kan udah banyak tuh aku mention dari CEO, kemudian VP, penulis juga. Nah, Kak Iqbal hari ini siapa sih? Oke. Ya, thank you kesempatannya. Ya benar sih tadi kita ngobrol di luar juga ya. Gue kadang sebenarnya gue suka pakai topi yang berbeda aja kalau ketemu orang. Tergantung konteksnya apa, gue pakai topi yang beda gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya gue activity sehari-hari satu ya gue nge-lead media namanya Proud Project. It's a media buat anak muda tempat kita saling sharing cerita dan saling sharing safe space lah buat kita saling sharing cerita dan perspektif gitu ya. Ada online-nya dan kita punya community juga itu di Proud Project. Nah Proud Project ini sebenarnya juga bagian dari gue itu dari tahun 2015 bangun Kita Bisa. Kita Bisa platform tolong menolong terbesar di Indonesia. Saat ini selain mungkin teman-teman banyak yang udah familiar sama Kita Bisa dengan donasinya, tapi sekarang kita tahun kemarin kita baru aja tahun ini awal tahun ini kita baru aja nge-launching ulang satu program tolong menolong yang baru. Itu asuransi namanya Saling Jaga. Gitu. Itu nanti kalau teman-teman penasaran itu hal baru lagi kalau nambah lagi itu jadi banyak lagi yang kenalin ya. Nanti teman-teman cek aja di salingjaga.kitabisa tuh kalau di Instagram. Tapi selain itu gue sehari-hari juga jadi content creator, gue nulis di Instagram gue banyak konten-konten tulisan. Terus gue udah nulis 3 buku. Satu judul bukunya namanya Bertumbuh, itu gue nulis bareng sama 4 temen gue berlima. Itu kita nulis tentang lessons learned dan wisdom yang kita dapatkan menjalani quarter life crisis. Itu judulnya Bertumbuh. Terus yang kedua gue nulis sama partner gue juga, dulu teman kuliah di biologi, kita nulis buku
Judulnya Words of Life. Itu sebenarnya buku anak kalau anak-anak pengen dikenalin ke science gitu, terutama biologi. Sama yang terbaru tahun lalu gue nulis buku judulnya 30 Impactful Life Hacks. Itu bentuknya e-book gitu. Saat ini udah dibaca, alhamdulillah udah dibaca 1000-an orang. Gitu. Wow. Gitu sih, itu mungkin kalau yang sehari-hari. Tapi selain itu ya gue juga sehari-hari sebagai suami dan ayah. Oh iya betul, tadi lupa mention kayaknya sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga gitu ya. Nah, tapi yang menjadi menarik nih, tadi kita sempat ngobrol di luar juga bahwa Kak Iqbal itu justru backgroundnya adalah seorang mahasiswa biologi gitu ya. Betul. Tapi akhirnya saat ini tuh berkecimpung di media, kemudian Gather community, terus juga ada platform yang sangat besar gitu impactnya di sosial gitu ya. Kira-kira apa yang akhirnya mendasari what makes you right now gitu? Apa reason dibalik itu semua dari mulai perjalanannya backgroundnya biologi kemudian sekarang terbagi waktunya yang pastinya banyak mungkin kesehariannya langsung kebagi gitu, pecah fokus konsentrasinya gitu. Apa yang mendasari itu semua? Menarik pertanyaannya. Gue mungkin tarik dari tadi ya, bahwa di umur 20-an tuh kan banyak banget keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya. Kalau what makes me ya basically sebenarnya every decision that I have made gitu kan in the last 10 years. Gue sekarang umur 31 gitu ya, lagi jalanin umur 31. Nah kalau dalam konteksnya gue mungkin beberapa decision yang mempengaruhi itu, satu ya gue tuh banyak sebenarnya in the last 10 years menjalani 20-an tuh gue sangat banyak mengikuti kata hati. Gue orangnya sangat driven by hati dan intuisi gitu ya. Gue selalu mengedepankan intuisi dibandingkan rasional. Gitu. Jadi kayak biasanya hati gue kemana, terus gue mencari rasionalisasi yang menjustifikasi pilihan itu. Nah salah satunya misalnya sebenarnya gue kuliah dulu ngambil biologi tuh pilihan pertama gue. Gue dulu biologi UI itu pilihan pertama gue. Biasanya kalau orang masuk biologi atau MIPA tuh kadang dia pilihan kedua tuh biasanya. Masuk kedokteran tapi gak masuk, akhirnya masuk biologi gitu. Itu banyak temen gue yang kayak gitu. Tapi kalau gue sebenarnya dari awal pilihan gue ke biologi. Alasannya adalah karena memang gue suka biologi. Dan yang menginspirasi gue masuk biologi tuh di antaranya adalah satu Spider-Man. Wow, really? Really? Spider-Man adalah film yang paling biologi. Peter Parker tuh anak biologi kan. Dia kan digigit laba-laba di mana? Di lab biologi kan. Benar. Di lab biologi musuhnya juga lizard, octopus, dokter octopus, Sandman yang DNA-nya nyampur sama pasir gitu. Jadi kayak gue fascinated banget lah ngikutin Spider-Man. Peter Parker kayak anak biologi deh gitu. Mostly peneliti gitu ya. Peneliti gitu kayak itu kayak menurut gue keren gitu. Itu satu. Terus kedua, dulu tuh waktu kecil gue suka nonton BBC Animal Planet gitu. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang tahu David Attenborough gitu yang dia menaratori BBC, yang suka tiba-tiba ada di tengah hutan, ngegantung di atas hutan, terus di belakangnya orang utan gitu. Dia sebagai host acara tapi menarasikan cerita-cerita alam lah gitu. Nah dulu tuh gue obses banget, gue pengen nih jadi host. Jadi sebenarnya gue obsesi gue sebenarnya di media, tapi spesifik di biologi pada saat itu gitu kayak. Secara nggak langsung manifest ya. Bener, gue jadi kayak gue sebenarnya salah satu mimpi gue yang mungkin saat ini dipendam dulu, tapi nggak tahu, siapa tahu ke depan ada jalannya ya, gue pengen jadi host acara-acara alam kayak gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada keinginan, mungkin gak ambisi tapi kayak keinginannya ada gitu. Nah itu sih yang akhirnya bikin gue masuk biologi. Tapi singkat cerita setelah gue masuk biologi, gue ngikutin kata hati gue juga, jalanin kuliahnya dan segala macam. 3 tahun gue menemukan fakta bahwa ya sebenarnya gue gak cocok kalau gue berkarir sebagai seorang saintis gitu. Gue ngerasa karakter gue gak cocok aja. Saintis tuh harus sabar, harus konsisten banget di satu tempat, harus telaten dan lain-lain. Karakter gue nggak cocok kayaknya kalau gue harus berkarir seperti itu. Akhirnya gue again ada rasionalitasnya, tapi gue akhirnya mengikuti kata hati, ya gue mau explore hal lain. Nah dari situ di tahun-tahun terakhir gue kuliah, gue mengeksplor banyak hal. Di antaranya yang gue explore adalah dunia entrepreneurship, dunia digital startup, sehingga akhirnya pelan-pelan kebuka pintu, gue ketemu sama orang-orang yang akhirnya membuka jalan karir gue sampai saat ini gitu ya. Contohnya misalnya ya gue dulu waktu kuliah 2013 gue masih kuliah, gue ketemu sama
Timmy, foundernya Kita Bisa, waktu itu baru banget mulai. Baru dia mulai sendiri banget gitu. Dan kebetulan waktu itu gue masih kuliah pun, karena tadi gue cerita gue udah memutuskan gue nggak akan berkarir di dunia sains. Gue udah mulai explore hal-hal lain. Salah satu yang gue explore ketika gue di perpustakaan kampus adalah gue nyari-nyari browsing tentang crowdfunding. Di luar negeri, karena di Indonesia waktu itu masih sangat sedikit atau baru mulai. Kita Bisa juga baru mulai banget gitu. Jadi pas ketemu sama Timmy, ngobrol, wah dia juga kaget gitu, karena kok ada anak kuliah yang tahu tentang crowdfunding gitu. Karena pada saat itu di Indonesia belum ada. Ya kita ngobrol, cocok dan segala macam. Singkat cerita akhirnya gue diajak gabung Kita Bisa. Waktu itu gue waktu gue join kita masih berempat, termasuk 2 co-founder Timmy dan Fikra. Fast forward, singkat cerita gue jalanin di Kita Bisa 10 tahun sampai saat ini. Sekarang. Alhamdulillah Kita Bisa bertahan 10 tahun. Bangun brandnya sampai saat ini alhamdulillah dia jadi yang paling dipercaya untuk tolong menolong di Indonesia. Sekarang kita memfasilitasi 1 kebaikan per detik gitu. Per detik ya hitungannya. Per detik. Ya, jadi kalau balik ke pertanyaannya, what makes me me? Ya mungkin kalau cerita panjang banget lah ya, nanti kita bisa kulik. Tapi kalau gua agak itu ya mungkin karena usia 20-an itu juga banyak clueless-nya. Betul. I was clueless all the time juga gitu. Tapi gua tipe orang yang nggak tahu ya, gua nggak bisa kalau nggak ngikutin kata hati gitu sih. I don't know if people can relate to this or not, tapi kalau ditanya apa yang bawa gue kesini, salah satunya itu sih. MBTI-nya pasti ada NF-nya. Iya kayaknya ya, gue udah lama gak, gue udah lupa ya. Kayaknya iya deh, kayaknya NFP atau ya kayaknya itu deh. Tapi gue ingat gue pernah ngambil di jeda berapa tahun terus beda gitu. Tapi gue lupa bedanya apa. Tapi ya kayaknya NFP itu campaigner bukan sih? Iya. Iya berarti kayaknya gue itu deh. Oke. Menarik. Berarti tadi berangkatnya sebenarnya dari biologi, terus habis itu akhirnya karena clueless cari dan akhirnya masuk ke Kita Bisa. Kalau aku lihat runtutannya itu kan awalnya berangkat dari Kita Bisa, terus akhirnya Mas Iqbal kan dari dulu sempat podcasting juga, bikin podcast, terus habis itu nulis juga. Dari dulu mungkin orang-orang masih kita zaman blog, Mas Iqbal udah mulai nulis sampai akhirnya sekarang ramenya di Instagram, nulis juga di Instagram dan breakthrough juga gitu. Dan akhirnya sekarang jadi Mas Iqbal yang sekarang duduk di sini gitu. Nah mungkin tapi yang jarang ditanyakan gitu dan jarang dibahas di konten gitu, after all this time nih Mas, melewati itu semua, what do you feel right now? Kayak are you satisfied atau still looking for so much more atau apa yang dirasakan sekarang? Gue tuh suka banget gue terobsesi sama kata better. Lebih baik gitu ya. Dan gue terobsesi karena kata better tuh somehow menurut gue menunjukkan 2 hal sekaligus gitu. Satu hal ya gue bersyukur sama titik gue saat ini, tapi gue juga hopeful gue bisa lebih baik lagi besok gitu. Dan fokusnya selalu ke diri gue sendiri sih, kayak gue pengen lebih baik, gue pengen ngalahin diri gue di hari kemarin gitu. Hari besok gue harus lebih baik dari hari ini gitu. Jadi kalau tadi ditanya apa ya perasaan gue tentang hari ini, I feel better gitu. Gue ngerasa hidup gue lebih baik lah gitu ya. Gue ngerasa hidup gue lebih baik. Gue berangkat dari keluarga yang tidak berprivilege gitu ya. Tidak, ini bahasa kasar gue ya, tidak miskin untuk bisa apply beasiswa, tidak mampu. Tapi juga tidak berkecukupan sehingga gue tetap gue butuh beasiswa gitu. Gue juga pas kuliah gue survive dengan beasiswa juga gitu. Dan looking back, ya gue ngerasa gue ada di tempat yang jauh lebih baik dari ketika gue memulai gitu. Di banyak hal dalam aspek kehidupan gitu ya. Jadi gue sih sangat grateful. Nah tapi gue juga suka sama kata we are always a work in progress gitu. Karena ya itu again nunjukin humbled gitu ya, very humbled dengan apa yang udah gue capai sampai titik ini. Tapi gue ngerasa ada banyak hal yang gue bisa lakukan lebih baik ke depan gitu. Jadi itu sih mungkin perasaan gue saat ini ya. Oke. Nah. Menarik sih. Tapi pengen kepo juga nih Kak. Kan prosesnya tuh lama ya, nggak mungkin tiba-tiba, ya mungkin aja sih ada aja orang yang tiba-tiba klik, oh dia tiba-tiba jadi sukses gitu. Nah tapi kan kalau Kak Iqbal ceritakan tadi ada prosesnya.
Boleh nggak di-sharing kira-kira dalam perjalanannya tuh ada nggak sih hal-hal yang akhirnya dikorbankan? Menurutku ini penting sih ya untuk kita pelajari juga gitu. Karena kan kadang kita nggak tahu nih buat menimbang apakah kalau misalnya tadi in terms of kinda obsessed sama biologi gitu kan, itu kan akhirnya jadinya ditinggalkan. Mungkin nggak sepenuhnya tapi sebagian besar ditinggalkan. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Yang dikorbankan Yes, untuk menjadi Kak Iqbal yang saat ini. Mungkin pengorbanan paling berasa adalah gue ngerasa gue di early 20-an gue, terutama mungkin setelah kuliah lah ya, atau di akhir-akhir kuliah dan abis itu mulai awal kerja, itu gue sangat hustle sih, kayak gue bisa kerja sampai jam 11 malam tuh masih depan laptop gitu, 11 malam, jam 1 malam gue mungkin masih kerja gitu, weekend pun masih kerja juga, masih nulis, masih bikin konten, masih kalau bisa ketemu orang dan segala macam yang to be honest gue juga gue merasa gue enjoy itu. Gue pada saat awal-awal karir gue nggak merasa gue punya beban. Gila capek banget nih dan segala macam. Gue ngerasa gue jalanin apa yang gue suka gitu. Tapi ya eksesnya atau sacrifice-nya, pengorbanannya adalah ya waktu dan tenaga yang sebenarnya setelah gue pikir-pikir ya gila juga ya dulu gue segitunya gitu. Tapi gue rasa kalau gue nggak segitunya kayaknya nggak akan sampai ke apa yang gue punya saat ini sih gitu. Dan mungkin ini konteksnya lebih ke ini ya kan, di teman-teman 20-an lately banyaklah conversation soal balancing Betul. life dan lain-lain ya. Yang kalau gue berkaca sama pengalaman gue tadi, again gue nggak akan bisa dapat apa yang gue inginkan, apalagi gue berangkat dari keluarga yang tidak berprivilege. Kalau gue nggak kerja keras sekeras itu gitu, kalau gue nggak mengorbankan waktu dan tenaga separah itu, kerja over weekend, kerja sampai malam dan lain-lain, is it healthy? Probably not. Tapi kalau nggak melakukan itu, gue nggak ada di tempat ini gitu, di saat ini gitu. Jadi dan gue selalu ngerasa umur 20-an tuh apa ya, kalau misalnya pakai framework tabur tuai gitu ya, umur 20-an tuh waktu nabur gitu. Waktu emang lu kerja keras gitu, satu-satunya waktu di mana lu masih punya masih punya ruang dan space untuk bener-bener kerja capek, begadang. Lu mungkin belum punya tanggungan, bisa jadi gitu ya, atau tanggungan lu belum besar karena lu belum punya keluarga. You don't have too much to think juga gitu, you don't have too much to lose gitu. Gue ngerasa di awal-awal karir gue juga nggak yang terlalu mikirin kayak gue harus kayak teman gue nih yang BUMN atau apa gitu ya, kayak gue nggak terlalu mikirin itu gitu. Jadi bener-bener ya gue nggak punya apapun yang perlu gue, kayaknya nggak ada yang hilang deh kalau gue kerja keras gimana gitu. Jadi ya gue hustle aja gitu. Gue tipe orang yang percaya ya 20-an tuh emang lu harusnya kerja keras, apalagi kalau lu ngerasa lu clueless banget sama hidup gitu. Betul. Lu nggak tahu apa-apa ya berarti ya kerjaan lu adalah lu nyoba banyak hal gitu. Benar. That's the only way lu bisa menemukan gitu. Nah gue tuh sebenarnya suka gemes aja sih. Gue atau ya mungkin bisa jadi ada yang gak setuju ya. Tapi gue suka gemes sih kalau ada anak 20-an. Dia bukan dari keluarga privilege. Lu pengen banyak hal. Tapi lu selalu kayak aduh capek nih kerja harus weekend. Gak sehat nih gitu kayak. Gaji segini gitu, kayak gaji segini disuruh ngerjain lebih gak mau gitu. Kayak menurut gue gak masuk akal. Nggak masuk akal dalam arti ya in ideal world harusnya nggak kayak gitu. Tapi kan lu baru mulai karir gitu, lu baru bener-bener bangun gitu. Dan kalau lu nggak kerja keras lebih dari yang lain, apalagi yang bisa lu perjuangkan gitu. Apalagi yang bisa bikin lu unggul dan dapat sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin gitu. Kalau bukan kerja keras, kerjanya yang dikerasin gitu sih. Berarti kan ini nih simple question sih. Tapi berarti sekarang kan ada sekte yang umur 20-an bilang work-life balance itu harus ya kalau di Mas Iqbal berarti sekte ya sebenarnya di umur 20-an kita nggak harus work-life balance gitu. Nah tapi pertanyaannya adalah menurut Mas Iqbal, is it worth it? Worth it, very worth it. Buat gue very worth it. I wouldn't be here definitely. I wouldn't be here kalau gue prioritize work-life balance, kayak weekend gue pulang jam 5 gue tank pulang gitu, kayak I think karir gue akan stagnan gitu. Apakah orang yang kerja keras pasti karirnya naik? Enggak juga gitu. Tapi apakah kalau gue ini kasusnya gue ya, gue nggak tahu di orang lain bisa jadi beda kasus gitu. Tapi kalau di kasusnya gue, kalau gue nggak
kerja sekeras itu pada awal-awal 20-an, lebih dari yang diminta, lebih dari yang seharusnya dan segala macam, gue nggak akan nyampe sekarang sih. Dan apakah yang gue capai sekarang worth it? Very worth it gitu. Dan maksud gue ini, dan menurut gue ini bisa di-challenge ya. Maksudnya siapapun bisa men-challenge argumen ini. Tapi menurut gue misalnya salah satu anekdotal paling gampang adalah lu cari foto Mark Zuckerberg awal-awal. Terus Mark Zuckerberg sekarang pas udah bilioner. Gantengan mana? Dan lebih fit mana badannya? Ya. Lebih fit belakangan ketika dia udah punya. Ini baru muncul juga sih kayaknya di FVP gue mas. Iya dia baru ini kan tampilannya baru kan lagi. jadi ada jenggotnya dan segala macam. Tapi bahkan sebelum itu pun kan ya mungkin baru last 3 years gitu kayak dia mulai nge-gym apa segala macam, badannya jadi bagus dan lain-lain gitu dan jadi kelihatan lebih fit. Termasuk kayak misalnya Jeff Bezos. Cari deh foto Jeff Bezos yang ada tuh kan foto Amazon yang terkenal banget tuh yang dia meja itu terus belakangnya Amazon yang pakai pilok itu. Itu kan jelek banget, dia kan kayak bapak-bapak buncit 30-an, dia kan mulainya 30-an ya. Amazon tuh dia mulainya 30-an, bapak-bapak buncit gitu. Ya you can imagine gitu, dia bangun bisnis gila-gilaan, mungkin malam masih kerja dan segala macam, and dia nggak punya waktu untuk ya tadi ya so called work life balance gitu. Tapi once Amazonnya take off dan lain-lain, mungkin dia jadi punya waktu lebih untuk waktu dan resource lebih, mungkin duitnya lebih juga untuk gym, mungkin nge-hire coach dan segala macam. And then lu lihat foto terbarunya yang dia kayak bulk banget gitu kan, very fit, very healthy, kayak udah kayak Deddy Corbuzier gitu lah dia ininya kan. Ya itu anekdotal lah ya, anekdotal. But again, apakah harus kayak gitu? I don't think so. There is apakah satu-satunya cara menjalani 20-an? Definitely enggak gitu. Tapi buat gue nggak tahu cara lain dari apa yang udah gue jalanin gitu. Kalau dari pengalaman gue ya itu cara yang gue tahu gitu. I see. Tapi menarik banget sih, ada sekte work life balance, ada sekte yang benar-benar hustle. Tapi kayak ini akan jadi next question. Tapi sebelum masuk ke question itu, agak kepo. Tadi kalau Mas Iqbal bilang hustle gitu. Hustle tuh kan nggak akan selalu inline sama happiness. Ya. And I think it's a fact aja gitu. Kalau hustle pasti akan selalu ada rasa berat gitu untuk menjalaninya. Bahkan ini kalau boleh ngutip dari tweetnya Mas Iqbal nih, sempat bilang sempat tidak berdamai sama kekuatan diri sendiri. Bahkan berpikir kalau kekuatan yang dimiliki tuh nggak sekeren dan jadinya ingin hal-hal lain yang pengen dicoba gitu. Tapi universe selalu narik untuk kembali ke hal yang sama dan I'm impactful and good at it. Akhirnya berdamai, kemudian menerima dan menggunakan sebaik-baiknya, dan hasilnya adalah self-growth melesat. Nah mungkin ini menjadi topik yang enak banget gitu dibahas. Kenapa akhirnya dari ketakutan diri sendiri, kemudian rasa tidak berdamai terhadap diri sendiri itu bisa menjadi impact yang sangat baik untuk self-growth. Gue percaya self-growth tuh mulainya dari self-awareness. Kalau kita mau grow secara karir, mau grow secara kehidupan, relationship dan lain-lain, lu harus kenal diri lu sendiri kan, gitu. Dan yang jadi challenge anak di usia 20-an, terutama kita yang udah terpapar sama sosmed adalah it's very hard untuk fokus sama diri sendiri karena kita selalu terpapar orang lain gitu. Every time kita buka Instagram, kita lihat stories orang lain, kita lihat hidup orang lain yang sebenarnya hidup orang lain itu kan cuplikan kan. Maksudnya kita stories pun kan kita ambil yang keren-keren gitu. Gue nanti akan posting stories lagi syuting ini kan orang pasti lihat ini keren banget gitu. Tapi kan dia nggak lihat gue kesini naik Gojek lepek-lepekan dan segala macam kan. Itu anekdotal lah ya. Tapi poinnya susah banget memang untuk anak 20-an, apalagi lu lagi krisis, lu lagi mencari jati diri sebenarnya kan. Tapi memang tendensi kita di usia 20-an ketika kita lagi nggak tahu diri kita siapa, kita pengen tahu diri kita siapa. First intuitionnya adalah kita lihat orang lain. Ih dia temen gue udah dapet ini nih gitu. Temen gue dia lulus duluan, temen gue dapat kerja setahun udah di level itu bro. Udah dapat mobil dinas gitu kan, dan segala macam gitu kan. Ya sebenarnya balik ke tadi, sebenarnya tidak inline dengan bahwa self growth itu harusnya dimulai dengan self awareness. Kalau self growth mau dimulai dengan self awareness berarti fokus utama anak 20-an harusnya fokus mengenal diri sendiri gitu. Nah, karena kalau kita mau ya kalau di marketing aja kan misalnya kayak we cannot grow something we cannot measure kan.
kita mesti tahu dulu measurementnya apa. Nah measurement orang kan tiap orang beda-beda. Dan harusnya kita fokusnya ke measurement kita sendiri gitu. Kayak contoh tadi nih, gue selalu kayak, ini contoh anekdotal aja ya. Gue tahun 2000, mungkin kira-kira 2017 lah ya. 2017 gue di Kitabisa itu, tadi kan gue bilang gue mulai di Kitabisa tuh kita berempat. Terus 2017 itu udah agak bertumbuh lah. Kira-kira mungkin kita udah, mungkin 20-an orang. Wow. Belasan atau 20 orang gue lupa persisnya. Tapi intinya di situ gue udah punya tim. Salah satu tim gue anak magang yang gue ingat banget. Karena gue dulu nginep di kantor. Pada saat itu gue nginep di kantor. Malam-malam gue jam 9 masih kerja. Salah satu tim gue anak magang izin pulang. Mas pulang ya, pulang duluan. Oke. Terus dia turun ke bawah nih, kantornya di lantai 2. Gue lihat ke jendela, dia turun ke bawah. Dia masuk ke mobilnya. Terus dia keluar pulang gitu. Terus gue mikir kayak, ini gue manajer ya, gue tahu gaji dia berapa. Gue pada situ belum punya mobil. Ya gue punya anak magang ini punya mobil gitu. Ya gue terus mempertanyakan diri gitu kayak, ini gue ngapain ya di sini gitu. Dan maksudnya dalam konteks itu akhirnya gue karena gue membandingkan diri gue sama orang lain, measurementnya nggak sama. Jadinya gue tenggelam dalam perbandingan yang sebenarnya nggak apple to apple. Dan gue malah tertenggelam dalam perasaan yang kalah gitu, yang nggak enak gitu. Gimana sih lo kayak, gimana gue 20 udah segini gue kok belum sukses ya, ibaratnya gitulah. Kalau dalam konteks itu kayak gue di segini aja belum punya mobil gitu. Tim gue anak magang udah punya mobil, gimana nih gitu kan. Padahal sebenarnya kan measurementnya aja beda. Betul. Gitu ya, garis startnya beda dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin happiness atau prioritas kesuksesan gue pada saat itu belum mobil misalnya. Ada hal lain yang again balik lagi, makanya harusnya fokusnya ke diri sendiri gitu. Nah jadi ya fokus ke diri sendiri, kenali diri sendiri. Kenali itu berarti kenali lu strength-nya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kalau belum ada kekuatannya ya lu mencari kan kira-kira potensi yang bisa jadi kekuatan lu apa. Potensi-potensi kelemahan lu apa, dan lain-lain. Nanti dari situ kalau lu udah kenal, sebenarnya menumbuhkan sesuatu tuh jadi lebih mudah. Karena kita tahu kan apa yang penting buat kita dan apa yang enggak gitu. Apa ya? Tadi pertanyaannya apa? Kalau gue sambungin. Lebih ke ini sih. Dari tadi tweet yang tadi itu. Mungkin lebih kayak prosesnya gimana akhirnya berdamai. Kemudian kenapa bisa memunculkan self growth. Jadi melesat gitu. Dari rasa tidak berdamai. Ya, oke. Nah, dari situ gue tuh memang di umur 20-an bahkan sampai sekarang sih. Karena menurut gue self awareness tuh harus dilakukan terus menerus ya. Lu harus kenal diri lu, perubahannya dan lain-lain. Ya gue tuh banyak melakukan exercise untuk mengenal diri sendiri gitu. Menurut gue ada banyak lah exercise yang teman-teman nanti bisa Google cari gitu ya. Ya sebenarnya hal-hal yang cukup populer kayak ngambil tes INFP, MBTI dan segala macam tuh membantu. Meskipun tuh nggak exact science tapi ya kayak gitu-gitu membantu lah bikin ambil kayak gitu. Atau kayak nanti teman-teman cari exercise untuk mencari life value lu apa. Karena life value orang bisa jadi beda-beda kan. Betul, pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Ada orang yang mungkin memprioritaskan misalnya pride gitu. Ada orang yang memprioritaskan peace, kedamaian gitu. Ada orang yang memprioritaskan growth misalnya. Ada orang yang memprioritaskan stability. Nah itu kan life value, core life value yang tiap orang bisa jadi beda-beda. Beda-beda ya. Yang again ketika lo membandingkan diri lo sama orang lain, dia gila ya, dia kerja terus duitnya banyak dan segala macam. Sementara gue pengen duit banyak juga tapi gue nggak pengen kerja keras. Ya mungkin bisa jadi karena core life value-nya beda gitu. Sehingga ketika lo bandingin jadi nggak akan ketemu jawabannya karena emang dari awal udah beda startnya gitu. Nah ada banyak hal yang bisa lo lakukan untuk mengenal diri sendiri. Tapi balik ke yang tweet tadi. Ya dalam konteks gue misalnya ketika gue mengenal strength gue menulis misalnya. Nah itu konteks gue nge-tweet itu sebenarnya konteksnya salah satu triggernya adalah akun Instagram gue. Jadi akun Instagram gue, gue sebagai seorang content creator, gue ngerasa gue punya banyak tipe konten gitu kan. Nah dulu
kira-kira mungkin pas pandemi lah 2-3 tahun yang lalu, gue tuh udah mulai bikin konten tulis tangan seperti yang gue tulis belakangan. Tapi terus at certain point, ini mungkin agak nggak apa-apa di spill dikit di sini. Gue bikin konten itu, kontennya rame, growth-nya bagus dan lain-lain. Terus singkat cerita ada satu kejadian di mana gue dihujat netizen lah. Sehingga akhirnya gue berhenti bikin konten seperti itu. Apa ininya nih? Cari sendiri lah ya. Tapi intinya gue berhenti bikin konten seperti itu. Padahal gue tahu itu strength gue. I see. Itu kalau gue menilai diri gue sendiri itu strength gue tuh 10 di 10 gitu. Wow. Skornya. Pede banget di situ gitu ya. Bagus banget gitu dan udah terbukti waktu itu pun kayak performance-nya bagus dan lain-lain. Terus gue ninggalkan itu karena gue berpikir kayaknya kalau gue punya strength yang lain yang misalnya gue ngomong di depan kamera apa segala macam tuh kayaknya lebih bagus, lebih kelihatan oke dan segala macam. Sampai ada titik di mana mungkin beberapa pas Ramadan kemarin gue mulai nulis kayak gitu, and turns out ya balik lagi gede banget gitu. Performance-nya bagus, guanya juga happy bikinnya, orang-orang juga banyak yang terbantu dan lain-lain. Dan di situ gue reminded bahwa oh iya sebenarnya ini bukan hal baru, bukan sesuatu yang baru, tapi gue udah tahu bahwa ini strength gue, terus gue memutuskan untuk mengabaikan itu gitu. I see. Wow. Karena gue berpikir ngelihat orang lain kayaknya kalau gue strength kayak gitu gue lebih bagus gitu. Sehingga akhirnya sebenarnya ya gampangnya kalau gue waktu itu nggak meninggalkan mungkin sekarang udah lama udah gede banget gitu. Yep. Tapi karena gue tidak berdamai bahkan sama kekuatan gue sendiri, akhirnya self growth gue stagnan dan ketika gue berdamai, oke, kekuatan gue ini gue akan fokus ke kekuatan gue dulu sebelum mencari kekuatan atau mengembangkan kekuatan strength yang lain. Ya udah ternyata melesat gitu. I see. Jadi balik lagi ya tetap dari awal tuh harus ada penerimaan diri, pengenalan dulu baru penerimaan diri gitu Betul. Karena mungkin banyak juga orang-orang yang kayak they know themselves atau mereka udah aware bahwa kekuatan mereka tuh di A gitu ya. Tapi mungkin mereka either gengsi misalnya atau mereka malu atau mereka takut atau mereka ada kekhawatiran tertentu sehingga mereka aduh enggak deh gue nggak mau di sini deh, gue yang lain aja gitu. Jadinya menutupi diri ya. Jadinya potensi dirinya terhambat gitu. Betul. Ya mungkin contoh anekdot yang kita mungkin tahu juga kayak misalnya di kuliah orang mau milih pilihan jurusan kuliah pun kan banyak yang kayak gitu kan. They know udah dikasih tahu sama guru BK-nya atau hasil assessment-nya lu tuh strength-nya di Sini. matematika misalnya gitu. Lu tuh strength-nya di science gitu. Tapi gue saya maunya yang jadi anak fisik bu gitu kayak lebih gaul nih gitu, lebih keren teman-teman gue yang top tahir semuanya di FISIP gitu. Akhirnya dia maksain diri ke FISIP malah nggak dapet yang bagus misalnya gitu ya. Ya itu contoh inilah ya, anekdot lah ya. Seperti kamu. Seperti saya yang cross juga nih kerjaan sama background. Oke, tapi ini jadi menarik banget. Tapi kalau misalnya tadi kita balik lagi ke yang tadi Mas, ada sekte work-life balance gitu. Nah kan tadi Mas Iqbal juga bilang ada orang yang benar-benar pengen kerja misalnya 9 to 5, on time jam 5 keluar gitu. Mungkin ini terkait juga tadi keinginan atau hasrat untuk bekerja pada satu bidang gitu. Tapi kira-kira kapan sih kita bisa tahu kalau kita itu ternyata emang benar-benar passion di pekerjaan itu gitu. Kalau tadi dari cerita Mas Iqbal kan kalau kita bisa aja tuh udah 10 tahun gitu kan. Itu prosesnya nggak cepat gitu, nggak instan. Gimana kapan kita tahu kalau itu memang ternyata suatu bidang yang memang kita inginkan gitu. Wow. Gue punya jawaban tapi gue nggak tahu apakah jawaban ini scientifically proven or not gitu ya, kayak ya sebenarnya evidence based on my perspective aja. Based on your case aja. Based on my case. Mungkin beberapa indikator yang bisa dinilai adalah ketika ya mungkin teman-teman tahu juga dan bisa cari framework yang namanya ikigai gitu kan. Yeah. Ketika ada persinggungan antara apa yang lu suka mengerjakan hal tersebut, terus ternyata itu bisa dibayar, ternyata itu berdampak, ternyata itu berdampak buat orang lain dan di value gitu ya, dinilai orang mau memberikan harga terhadap hal tersebut dan lu nya sendiri fulfilling juga, happy dengan apa yang dikerjakan gitu. Mungkin itu salah satu indikator ya, ketika ada hal yang lu lakukan tuh ternyata kayak gitu. Itu mungkin satu hal. Terus kedua, gue juga merasa mungkin salah satu indikatornya
adalah ini sih gue suka dengerin Panji. Terus Panji sering banget bilang semua kerjaan tuh capek, tapi cari kerjaan yang capeknya bikin lu bahagia gitu. Kalau kerjaan yang suksesnya bikin lu bahagia, kayaknya semua kerjaan kalau sukses pasti bikin kita happy dong. Tapi kan semua kerjaan capek kan. Dan hal simple yang kedengarannya tolol tapi emang banyak anak muda, anak 20-an tidak mau menyadari adalah ya nggak ada kerjaan yang nggak capek gitu. Kayak anak 20-an tuh gampang banget kayak ngeliat aduh gue capek banget nih kerja jadi marketing. Gue ngeliat itu yang si Jihan nge-host podcast kayaknya gampang. Cuma ngomong-ngomong dan segala macam. Ya kan sebenarnya capek juga. Capek juga gitu. Kerjaan gak ada yang gak capek gitu. Tapi yang enak atau sweet spotnya adalah ketika ya kerjaan yang capeknya bikin lu happy juga gitu. Itu sih kayaknya ya. Nah tapi pasti prosesnya gak langsung ketemu gitu. Betul, nah itu. Prosesnya gak langsung ketemu. Jadi emang hal paling rasional adalah ya kalau lu belum tahu ya lu explore banyak hal gitu. Lu nyoba-nyoba banyak hal. Mungkin kan ada orang-orang yang emang ada kita di antara kita yang emang kita udah punya tendensi gitu ya. Kita udah tahu yang kita suka atau kita enjoy atau yang membuat kita merasa fulfill tuh apa gitu. Tapi banyak juga yang mungkin dari awal emang clueless sama sekali gitu. Ya gak apa-apa kalau clueless sama sekali ya lu hajar yang ada di depan lu aja dulu. Kesempatan apa yang ada di depan lu coba gitu. Kalau ternyata gak cocok ya coba lagi hal lain gitu. Itu hal yang wajar yang sangat wajar untuk dilakukan di usia 20-an gitu. I see. Mengeksplorasi banyak hal. Bener. Karena kan sekarang banyak banget orang yang bermindset gue harus kerja sesuai dengan passion gue gitu. Yeah. Tapi kadang justru baru cobain kayak 3 bulan pindah gitu. Nah apakah passion itu akhirnya akan selalu sejalan sama career path kita? Enggak juga, karena gini juga sih. Sebenarnya ideal banget ketika kerjaan bidang pekerjaan kita itu udah memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi kayak secara financial oke, secara hati kita juga passion ada, fulfilling juga, tenang dan segala macam tuh. Pokoknya work life balance ternyata dapat juga dan segala macam tuh ideal banget. Tapi apakah semua kondisi ideal itu bisa dapatkan kan? Enggak juga. Nah, sebenarnya makin kesini itu gue memperhatikan banyak teman-teman gue atau banyak lingkaran gue atau orang yang gue kenal itu malah sebenarnya itu kebutuhan-kebutuhan ini itu nggak harus ada di satu pekerjaan. Karena banyak juga contoh nih ya, ada teman gue yang kerjanya PNS and it's a boring job lah menurut dia nih. Boring job aja tapi it paid well gitu, kayak gajinya oke, gue aman gitu, kayak jam 5 gue tank pulang gitu. Terus di rumah dia punya bisnis gitu, dia bisnisnya sesuatu yang dia lakukan dengan happy gitu, yang dia sukai yang dia sukai gitu, nggak harus gede-gede banget. Jadi dia juga bilang kayak gue nggak pengen ini jadi unicorn or whatever yang kayak berapa revenue-nya dan segala macam. Ya jadi ibaratnya gue kerja ya supaya gue bisa nafkahin keluarga gue dengan oke, dengan standar yang menurut gue oke. Terus passion project gue ibaratnya ya karena gue pulangnya bisa jam 5 tank dan kerjaannya boring, jadi gue nggak pusing di kerjaan di kantor, ya pulang-pulang gue bisa ngerjain passion project gue gitu. Atau ya kayak kita kan juga kayak kerjaan kantor and then kita bikin konten. Itu kan bikin konten pun kan buat kita nggak kerjaan sebenarnya kan, nggak fully kerjaan, ada rasa kerjaannya juga, tapi mungkin kita lebih passionate ngerjain konten misalnya daripada ngerjain kantor, and which is fine juga gitu. Jadi sebenarnya kondisi ideal di kerjaan, passionnya di situ, duitnya di situ dan segala macam, ikigai itu di situ, ideal itu surga banget. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya ada banyak alternatif lain di mana hal-hal yang kita butuhkan itu enggak harus ada di satu tempat gitu. I see. Dan mungkin dengan online dan lain-lain kan juga sekarang culture-nya juga sangat biasa ya ketika lu punya banyak topi gitu kan. Betul. Maksudnya you guys Upnon juga, you guys ya misalnya Jihan orang marketingnya Humans, you guys podcaster juga gitu, kayak ya udah disesuaikan aja masing-masing memberikan kebahagiaan atau memberikan benefit yang berbeda-beda gitu kan. Betul. Dan semuanya tetap bisa jalan juga gitu.
Itu idealnya emang juga bisa kebagi gitu ya untuk fulfillmentnya. Tapi nggak tahu deh Mas. Kadang orang tuh masih suka mispersepsi antar passion kemudian juga talent. Ini tuh hal yang berbeda atau sama sih? Sebelum gue kasih perspektif gue, iya, gue tuh tipe orang yang sebenarnya suka merasa kayaknya istilah-istilah ini nggak perlu terlalu dipusingkan deh gitu. Gue tipe yang kayak gitu kayak, aduh passion apa ini gitu kayak. Contoh kemarin gue di Instagram gue nulis soal ada orang yang merasa konten gue toxic positivity gitu. Wah. Kayak ya gue first response gue adalah apaan sih istilah apa lagi ini gitu kayak gue bahkan nggak pengen tahu itu artinya apa gitu kayak kenapa harus ada label-label baru ini gitu. Tapi poinnya kalau balik ke passion, karena maksud gue soalnya diskusi soal passion ini tuh kayak it's been a while juga gitu. Maksudnya gue inget banget dari zaman gue kuliah gue juga baca buku soal passion. Dulu bukunya Rene Soehardono. Kalian tahu nggak? Enggak ya? Enggak. Ya itu emang buku zaman gue sih. Apa ya? Judulnya tuh Passion is whatever lah. Gue lupa. Tapi bahkan maksudnya si Mas Rene pun yang menulis itu 10 tahun kemudian merevisi apa yang dia tulis gitu. Jadi merevisi, gue lupa ya bagian apa yang direvisi. Tapi poinnya emang diskusi ini tuh fluid banget. Nah cuma kalau balik ke pertanyaan lo, apakah passion dan talent itu berbeda? Sebenarnya bisa jadi berbeda gitu. Gue lupa deh, passion itu kalau nggak salah arti kata literalnya Hasrat. hasrat. Hasrat keinginan gitu. Oke. Enggak, jadi ada passion tuh kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Kalau gue nggak salah itu tuh asalnya dari bahasa Yunani atau apa gitu ya, yang artinya tuh mau berkorban atau mau terluka gitulah. Wow, sedip itu ya ternyata. Jadi ibaratnya sebenarnya ini tuh untuk mendeskripsikan sesuatu yang kalaupun gue melakukan ini harus mengorbankan diri gue nggak ada masalah gitu. Jadi bukan, kalau gue nggak salah ya, correct me if I'm wrong, nanti kayaknya bisa dicek dulu. Tapi kalau gue nggak salah sebenarnya arti awal bahasa Yunaninya tuh itu gitu, mengarahnya ke situ. Bahwa ini sesuatu yang, makanya kalau di film, ini kan ada film Passion of Christ kan. Passion of the Christ, cerita tentang Jesus yang berkorban gitu kan. Yang ibarat menderita. Paham. Menderita ya. Exactly. Jadi Make sense. Jadi passion itu asal katanya menderita, bukan menyukai kan, kita menyukai sesuatu yang gue suka banget gitu. Sebenarnya asal katanya secara definitif passion tuh artinya sesuatu yang lu tetap lakukan walau lu harus menderita gitu. Berdarah-darah gitu. Gue nggak ada masalah gue menderita karena gue sangat mencintai ini gitu. Nah, sehingga sebenarnya apa yang jadi passion lu berbeda dengan apa yang jadi talent lu sangat bisa gitu. Dan tidak harus sama gitu. Kalau sama bagus banget. Tapi pun sama, sesuatu kalau udah jadi kerjaan ya jadi kerjaan aja. Lu tetap harus punya mainan untuk ini. Ya lu bayangin lah kayak misalnya Just No Limit gitu, suka main game. Ketika dia udah jadi gamer, kerjaannya tiap hari main game, menurut lu healing dia main game gak? Enggak sih. Enggak, pasti cari hal lain. Benar. Oh, gitu. Jadi nah tapi balik lagi ke kalau buat anak-anak usia 20-an kayak sebenarnya enggak hanya 20-an ya. Gua ini juga menarik menurut gua. Karena kan lingkaran gua udah di usia 30-an kan. Orang-orang di usia 30-an juga masih banyak yang clueless. Sini. Dan clueless kayaknya adalah kata abadi untuk semua umur gitu sih. Kita beralih dari satu cluelessness ke cluelessness yang lain gitu. Atau bahkan bisa jadi cluelessness yang sama, masih bertahan di usia yang sama gitu. Dan itu sesuatu yang menurut gue secara populasi umum normal gitu. Idealnya sih tidak gitu ya. Tapi kalau masih ada pun sebenarnya banyak yang masih di situasi yang sama. Nah kalau talent, ya talent kan sebenarnya apa yang lu bisa kerjakan kan. Dan kalau konteksnya misalnya untuk bertahan hidup ya, dan karena bisa mengerjakan itu kita dibayar untuk melakukan hal itu. Kalau talent kita berbeda dari passion kita nggak ada masalah sama sekali juga. You can survive
anyway gitu. Dan ya kayak teman gue tadi tuh yang jadi PNS, ya talent dia ngerjain kerjaan di PNS tersebut gitu. Dia orang keuangan, dia PNS di bidang keuangan gitu. Ya talent dia di situ gitu. Apakah dia sangat menyukai apa yang dikerjakan? Enggak juga. Apakah dia rela menderita untuk mengerjakan hal tersebut? Itu beda hal lagi ya. Kayaknya enggak deh. Gue cukup kenal dia, untuk dia kayaknya kalau ngerjain itu menderita banget, dia nggak akan kerjain itu gitu. Tapi akhirnya dia mencari penyaluran mainannya di tempat lain gitu. Menarik. Kebayang jadinya. Kebayang. Oke, tadi kan ini kita ngomongin nih Mas bigger picture-nya ya. Kita ngomongin tadi ya passion, terus habis itu kayak self awareness. Terus mungkin kita ngomongin tentang ya diri kita nih dibawa kemana gitu. Tapi kan at the end of the day kalau kata quotes tuh kayak we are the sum of our actions gitu kan. Makanya salah satu yang matters adalah habits kita gitu. Ibaratnya bisa dibilang kayak at the end ya we are defined by our habits gitu kan. Nah sebenarnya kalau personal case-nya Mas Iqbal nih Mas, balik lagi berarti kan bisa dibilang Mas Iqbal yang sekarang ini sums of habits-nya Mas Iqbal gitu. Tapi kalau bisa dibilang Mas bisa dikulik kayak apa sih satu habit yang paling lekat yang mungkin yang lain kan ada banyak yang bilang tuh kayak habit tuh muncul hilang gitu. Tapi satu yang paling konsisten yang makes you who you are today tuh apa sih Mas? Nulis sih. Nulis. Dan gue merasa menulis tuh harusnya tadi kalau kita balik ke self awareness ya. Menulis tuh harusnya jadi habit semua orang. Bukan untuk jadi konten dan dipublish ke orang ya, tapi menulis untuk diri sendiri. Karena nulis tuh satu activity yang menurut gue paling mindful untuk membuat kita kenal diri sendiri gitu. Dan mungkin kalau anak zaman sekarang kan banyak istilahnya overthinking gitu ya, OVT. Salah satu obat overthinking tuh nulis gitu. Karena kita kan sering banget pusing memikirkan skenario-skenario di kepala kita. Terus kita tenggelam dalam skenario-skenario ini di kepala kita gitu kan. Tapi kalau lu tulisin sebenarnya ternyata terurai, muat di dalam kertas itu gitu. Kayak lu mikir nih misalnya kayak aduh gue milih ngambil kerjaan di Jakarta atau gue pindah ke Bandung atau gue pindah ke Malang ya. Kalau di Malang nanti kayaknya gue jauh dari orang tua, gue belum tentu suka makanan Jawa. Gue kayaknya nggak bisa, gue nggak suka cewek Malang kayaknya. Banyak banget kan. Jadi panjang kan. Kalau Bandung kayaknya ongkosnya masih oke lah. Tapi panjang. Tapi sebenarnya kalau lu tulisin kayaknya ditabelin gitu bentar jadi gitu kayak. Atau apapun yang ada di otak lu keluar jadi. Maksudnya terpetakan. Mungkin masalahnya nggak langsung solusinya nggak langsung ketahuan juga. Tapi ternyata masalah lu tidak se-overthinking itu gitu. Tidak perlu di-overthinkingan segitunya. Ternyata muat untuk dituliskan dalam sebuah kertas gitu. Nah, gua sangat terbiasa untuk menulis sejak lama. Dan menulisnya pun tujuan awalnya adalah supaya gua gak gila di kepala gua gitu. Jadi gua tuh punya kebiasaan salah satunya belakangan gue tahu istilahnya morning pages namanya. Ada habit namanya morning pages. Itu ada satu seniman di US kalau gue nggak salah yang dia memperkenalkan habit ini. Habit ini tuh simpel banget. Setiap pagi abis lu melakukan aktivitas yang perlu lu lakukan. Kalau misalnya lu muslim ya lu sholat subuh. Kalau misalnya ada yang meditasi ya mungkin mereka meditasi dan segala macam. The first thing yang lu lakukan adalah lu duduk. Lu ambil buku atau satu kertas, lu tulis apapun yang ada di kepala lu pada pagi itu. And it doesn't have to be keluar jadi tulisan yang paragraf whatever gitu ya. Bisa jadi ya emang pokoknya apapun yang muncul di kepala lu gitu. Kayak misalnya di kepala lu, lu nggak tahu mau nulis apa ya udah lu tulis ya. Aduh, gue nggak tahu lagi mau nulis apa ya. Kepala gue lagi kosong nih. Abis ini gue ngapain ya? Pagi ini kayaknya gue ada meeting, coba bentar gue lihat kalender. Oh iya bener gue ada meeting nih jam segini. Gue sering banget menulis itu gitu. Makanya gue punya buku jurnal gue tuh udah banyak. Dan banyak sampahnya gitu. Tapi habit itu gue lakukan secara konsisten. Nggak melulu di pagi hari ya. Kadang-kadang gue juga lupa paginya. Tapi every time gue ngerasa gue pusing, gue ngerasa gue lagi ada masalah dan segala macam itu gue nulis. Gue tumpahkan. Mungkin kata nulis pun kayak terasa ini kali ya intimidating buat banyak orang karena kayak terus
Padahal sebenarnya gue cuma numpahin aja apa yang ada di kepala gue gitu. Dan secara saintifik pun menulis itu punya dampak fisiologis yang berbeda dibandingkan dengan ngetik. Kalau lu ngetik, apapun yang lu ketik sebenarnya tidak ada tekanan emosi. Lu nulis kalimat sedih sama kalimat senang sama. Bener. Tapi kalau lu nulis kan lu ada yang diteken, ada yang ini, sehingga itu tuh ngaruh ke otak juga gitu. Kayak ada it's a meditative exercise juga gitu. Nah makanya mungkin salah satu hal yang kalau bisa ada satu hal aja habit yang perlu lu lakukan, menurut gue nulis jurnal. Dan nulis jurnal tuh bentuknya macam-macam. Bisa kayak yang tadi gue bilang, ada yang namanya gratitude journal. Lu tiap pagi atau tiap malam sebelum tidur, lu nulis satu hal yang lu syukuri hari ini. Masa nggak ada sih satu hal yang lu syukuri hari ini? Satu kalimat aja, paling berapa kata gitu. It doesn't have to be keluar jadi tulisan juga gitu. Tapi kalau lu tiap hari melakukan itu, lu terbiasa berfokus pada hal-hal yang lu syukuri. Itu ada gratitude journal. Atau ya lu bisa juga jurnal tuh kalau lu cari di Google ada journal prompts. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi pemicu untuk lu, pertanyaannya apa, terus lu tulisin hal tersebut gitu. Itu sangat membantu sih untuk makin lama kita makin kenal, oh ternyata diri gue, dalam konteks gue ya, gue makin kenal, oh ternyata gue tuh gak suka nih kalau misalnya kayak gini, gue ternyata suka kayak gini, gue ternyata strength gue di sini ya gitu, dan seterusnya. Gitu sih. Menarik. Berarti salah satu habit yang balik lagi selalu konsisten dan dilakukan sampai sekarang adalah tadi tentang nulis gitu. Nah tapi ini kan habit yang akhirnya berhasil nih Mas, dan akhirnya membentuk Mas Iqbal sekarang gitu. Tapi kan kalau case-nya adalah, dan yang terjadi kayaknya hampir di semua orang itu tadi balik lagi on the other side adalah 78-88% orang-orang tuh gagal membuat habit baru gitu kan. Nah kalau di case-nya Mas Iqbal sendiri, which kita ngomongin on the other side-nya, pernah gak sih Mas kayak punya sesuatu resolution gitu ya? Kan kalau by data tuh di mention juga, orang-orang kan rata-rata setiap tahun tuh bikin New Year's resolution. Tapi 80%-nya itu gagal di minggu kedua bulan Februari kalau by data gitu. Nah pernah gak Mas ngalamin itu? Jadi kayak punya resolution dan goals yang pengen banget, pokoknya dengan tadi segala self awareness dan lain-lain tuh pengen kesana gitu, tapi akhirnya gagal gitu ngebangun habitsnya gitu. Oh banyak. Salah satunya Mas yang paling gitu, greget gitu. Apa ya, kayak misalnya lu bisa cek lah di Instagram gue, baru banget awal tahun ini gue bikin, jadi gue sempat break bikin podcast, terus gue mau mulai lagi awal tahun ini, gue bikin video dan bikin podcast. Gue bilang kayak oke, gue akan mulai podcast lagi, gue akan bikin podcast weekly, and it goes kayaknya 3 minggu. Habis itu berhenti lagi. Habis itu putus gitu, kayak ya itu fail gitu. Terus apalagi ya, contoh lain misalnya even yang tadi gue bilang menulis pun beberapa kali gagal juga gitu. Gagal tuh maksudnya putus gitu, rantainya putus gitu. Harusnya tiap hari misalnya, tapi ada yang kelewat. Atau tadi gue cerita juga kan, gue sebenarnya, dan ini gue udah ngomong bullish di beberapa podcast atau di Instagram gue udah bilang kayak, wah gue lagi nulis naskah buku baru nih, keluar tahun 2023. Ketika gue ulang tahun ke-30 gitu, ternyata tidak, sampai sekarang belum jadi nih gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kalau ditanya ya. Nah tapi menurut gue satu hal yang jarang dibahas soal habit adalah simple rules yang gue terapkan di diri gue sendiri. Kalau gagal, lanjutin lagi, mulai lagi aja. Orang tuh kebanyakan kayak, gue pengen lari nih tiap hari gitu, kayak terus seminggu, abis itu bolong seminggu gitu. Habis itu ngerasa udah deh gak usah mulai lagi gitu. Padahal sesimpel ya udah lu mulai lagi, ntar bolong mulai lagi. Gue punya banyak banget habit yang kayak gitu. Dan menurut gue secara kuantitatif pun it definitely skornya lebih besar daripada lu 7 hari putus dan itu skornya 7 gitu kan. Lu 7 hari putus, libur sebulan, tapi terus lu mulai lagi. 2 hari doang, putus sebulan lagi, mulai lagi 2 hari doang, ya itu skornya lebih
banyak dari yang 7 kan gitu, definitely gitu. Berarti impactnya juga lebih bagus gitu. Jadi sesimpel if you fail ya udah mulai lagi aja gitu. Oke. Nah, berarti kan ini kalau prinsipnya Mas Iqbal gitu, kalau ya lagi fail, lagi gagal gitu, lagi berhenti, habitsnya ya mulai lagi aja gitu. Nah, itu kan prinsipnya. Nah, tapi kan salah satu bukunya Mas Iqbal itu kan ngebahas tuh banyak tuh 30 impactful habits gitu kan, dan di tulisannya juga, di YouTube-nya juga gitu. Satu kerangka framework untuk perhabitan ini Mas, yang menurut Mas Iqbal kayak paling praktikal tapi menurut Mas Iqbal juga impactful dan effective enough gitu. Untuk membangun habit. Yep. Satu, start small, make it obvious gitu ya. Make it small, make it obvious. Ini juga dari Atomic Habit ya, buku Atomic Habit. Oh ada 2 deh, mungkin gue share ada 2 ya. Satu secara flow tuh make it obvious. Gue lupa deh apa ya. Ingat sih ada contekan gak sih? Yang make it obvious, make it easy, make it attractive. Oke, ya gue ulang ya. Ya jadi kalau yang based on buku Atomic Habit ya satu make it obvious gitu, make it obvious dan make it easy. Pokoknya dibikin gampang segampang mungkin gitu. Kalau misalnya lo mau mulai nulis, udahlah nggak usah sosokan nulis 2 halaman gitu kayak, udahlah 1 kalimat gitu. Yang lu kayak tidak mungkin lu tidak bisa melakukan itu gitu. Kalau misalnya lari, misalnya lo mau bangun habit lari, mungkin gak usah lari lah, jalan aja. Dan jalannya pun juga gak usah yang 1 kilo gitu, kayak jalan 2 menit gitu. Yang gak mungkin masa 2 menit lo gak bisa sih gitu kayak. Udah fokus ke yang kecil dulu aja gitu, yang obvious, yang kecil. Terus yang kedua adalah make it rewarding sih. Ada berasa lu sense of achievementnya. Nah makanya ini gue ada konten juga, gue tuh sangat suka dan sangat suportif ke orang-orang yang kalau olahraga diposting. Ya pernah nonton. Karena itu tuh bikin reward buat diri lu gitu. Lu merasa ada sense of achievement gitu. Karena lu olahraga kan gak ada yang lihat lu kan. Dan mungkin lu jadi ngerasa itu it's not worth celebrating. Tapi once lu posting, lu ngerasa kayak, dunia lihat gue berhasil mencapai ini gitu. Which is itu juga memberikan kebahagiaan buat lo dan lo jadi pengen melakukan itu lagi gitu. Jadi udah bikin gampang, mulai dari yang gampang, bikin ada sesuatu yang bisa jadi sense of achievement atau reward buat lu nya. Salah satu yang paling gampang ya lu share ke orang gitu. Dengan itu kan jadinya lu bikin, aku pengen lakukan lagi lah besok-besok gitu. Itu satu. Terus kedua, ada frameworknya si Atomic Habit juga, namanya identity based habit. Jadi gimana caranya kita melakukan habit itu yang kita kejar bukan ingin jadi orang yang menulis 1 halaman setiap hari atau yang lari 1 kilometer setiap hari, tapi yang kita kejar adalah identitinya. Gue pengen jadi orang yang sehat. Gue pengen jadi penulis. Gimana caranya apa sih yang bisa membuat gue jadi penulis? Gue menulis. Nah terus ketika semakin sering gue menulis, semakin gue yakin kalau gue adalah seorang penulis. Semakin gue yakin gue adalah seorang penulis, semakin sering gue menulis. Dan itu akhirnya jadi wheel gitu. Jadi roda yang berputar. Nah itu contoh kalau di olahraga itu kayak gitu juga. Makanya kenapa kayak misalnya lu olahraga nih, lu mulai dengan lu setiap hari lu jalan kaki 5 menit gitu ya misalnya. Jalan kaki 5 menit dan lu posting. Kalau di Instagram gue suka posting belum gue mulai lagi. Itu morning walking. Gue tulis tuh morning walking. Nanti biasanya orang-orang pada, awalnya gue postingnya tiap hari. Tiap gue jalan gue tulis morning walking. Lama-lama orang pada notice, mereka pada ikutan, mereka nge-tag gue juga di stories ya gitu. Nah tapi poinnya tadi kalau balik ke identity based habit kan akhirnya gue pengen jadi orang yang sehat kan. Gimana caranya supaya gue jadi orang sehat? Gue mulai dengan gue jalan kaki setiap hari 5 menit gitu. Gimana setelah gue jalan kaki 5 menit setiap hari, gimana gue yakin bahwa dengan ini gue menjadi orang yang sehat? Gue posting. Sehingga dengan gue posting, gue semakin menguatkan bahwa gue adalah orang yang sehat. Gue nunjukin ke orang dan gue bikin diri gue makin percaya diri bahwa gue adalah orang yang sehat gitu. Nah semakin gue percaya diri gue orang yang sehat, semakin gue ngerasa gue kan orang yang sehat ya. Kok hari ini gue belum jalan? Ya gue harus jalan gitu.
Nah akhirnya gue jalan lagi, abis gue jalan gue udah membuktikan nih bahwa gue adalah orang yang sehat. Gue reinforce lagi si identity gue bahwa gue adalah orang yang sehat, gue posting. Gitu aja terus. Nanti lama-lama dari 5 menit kayaknya gue punya waktu untuk 10 menit. Gitu. Akhirnya naik gitu. That's what happen with every habit kok. Kalau temen lu ada yang runner, pasti temen lu ada yang runner. Dia kayak gitu juga kan. Pasti kayak startnya lari standar gitu. CFD doang lah gitu kayak. Terus lama-lama dia jadi lari di GBK gitu ya, tiap hari. Terus lama-lama kayaknya gue runner kayaknya sepatu ini gak cukup deh. Gue harus beli yang harus ini. yang agak bagus dong. Terus. Gitu. Iya upgrade, terus beli apalah Garmin lah apa gitu kan lama-lama. Ya kan itu lama-lama semakin dia beli barang yang ini semakin dia mereinforce identitas dia sebagai seorang runner. Gitu kan. Semakin dia posting gue di Instagram dia jadi fit banyak tuh kan ada dia lagi lari dan segala macam. Makin dia kayaknya gue udah postingan lari gue terakhir 2 minggu yang lalu. Gue harus lari lagi gitu kayak lanjut lagi gitu. Jadi habitnya makin lama makin menggulung. Makin menggulung.